Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Penerimaan siswa baru jalur online di Sumatera Utara untuk tahap 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan dengan jumlah pendaftar mencapai 294.783 calon peserta didik. Dari dua tahapan yang dilakukan masih ditemukan kekurangan kuota siswa lebih dari 20.000 siswa tingkat SMA dan SMK negeri se-Sumatera Utara. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan dalam dua tahapan pada bulan Juni lalu. Berdasarkan rekapitulasi Panitia PPDB Disdiksu, jumlah pendaftar untuk siswa baru tingkat SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara pada tahap 1 dan 2 sebanyak 294.783 calon peserta didik. Jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap 1 untuk jalur afirmasi, prestasi akademik dan non-akademik, serta perpindahan orang tua dan anak guru setempat sebanyak 58.392 siswa atau sekitar 38,7% dari kuota 50% yang tersedia. Sementara pada tahap kedua jalur zonasi, jumlah siswa yang diterima ada sebanyak 67.301 siswa, terdiri dari SMA negeri sebanyak 58.836 siswa dan SMK negeri sebanyak 8.465 siswa. Dari jumlah tersebut, Panitia PPDB Sumatera Utara menemukan adanya kekurangan kuota siswa se-Sumatera Utara. Untuk SMA negeri ada sebanyak 209 sekolah dengan kuota kosong mencapai 10.342 siswa. Sedangkan tingkat SMK negeri sebanyak 11.703 siswa. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema sengkarut pelaksanaan PPDB Sumut bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Apiyadi Siregar dan pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Rusyidi Ananda. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di dalam dialog di studio Metro TV. Selamat siang, Mas. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Pak Apiyadi untuk memulai perbincangan kita. Pak Apiyadi, ini kan pengumuman sudah disampaikan untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Sumatera Utara. Lalu ada kekosongan sekitar 20.000 lebih kursi di Sumatera Utara. Untuk saat ini, bagaimana Ombudsman melihat pelaksanaan PPDB di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara? Ya, terima kasih Mas Dana. Jadi tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Tahun lalu itu agak lebih bagus, tapi tahun ini kami melihat ini lebih kacau gitu ya, lebih kacau. Lebih kacau? Ya, saya ya nggak apa-apa saya kira menggunakan istilah lebih kacau ya. Karena apa? Ya, saya ada banyak yang apa? Kalau tahun lalu itu semua orang tidak ada hampir melapor ke ombudsman gitu ya. Tapi tahun ini hampir terus komplain, melapor dan diskusi dan konsultasi dan sebagainya ya. Jadi begitu sangat tinggi sampai menuju ke Metro TV ini barusan saya ini masih terus orang bertanya tentang persoalan PPDB ini gitu ya. Baik. Ya, masalahnya banyak yang disampaikan ke kita gitu. Jadi maka saya katakan ini agak lebih kacau dibanding tahun 2019. Lebih kacau dibandingkan tahun 2019. Saya akan lemparkan ke Pak Rusyidi. Pak Rusyidi, sebagai pengamat, bagaimana Anda melihat dengan adanya pelaksanaan PPDB Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19 yang dinilai Ombudsman ini sendiri buruk? Ya, secara juknis, Kementerian telah mengadop evaluasi dari pelaksanaan PPDB tahun 2019. Salah satunya yang kita perhatikan di dalam Permendikbud 44 tahun 2019 adalah masalah zonasi. Sebelumnya tahun 2019 itu zonasi itu 80%. Baik. Untuk tahun ini PPDB 2020 zonasi itu minimal 50%. Nah, ini prinsip ini untuk mengadopsi berkeadilan karena salah satu tujuan PPDB itu selain non-diskriminatif, kemudian transparansi, kemudian akuntabel adalah berkeadilan.
untuk tahun ini memberi kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu dengan adanya dibukanya jalur afirmasi. Terkait dengan pelaksanaan hal yang baru, saya pikir untuk tahun 2020 ini, maka seperti yang disampaikan Bapak dari Ombudsman tadi, memang masih ada beberapa kekecewaan di antara masyarakat kita, terutama bagi orang tua yang anaknya tidak mendapat porsi di SMA atau SMK negeri. Saya pikir itu untuk kaitannya dengan evaluasi kita di PPDB sebelumnya. Baik, berarti ada kekacauan untuk penerimaan PPDB di tahun ini. Kemudian saya akan lemparkan lagi ke Pak Apyadi. Pak Apyadi, ini kan sudah dilihat bahwa pelaksanaannya cukup kacau untuk tahun 2020. Bagaimana saat ini kan Ombudsman menerima laporan-laporan dari masyarakat. Lalu seperti apa laporan yang sudah diterima dan berapa banyak nih laporan yang sudah diterima dari masyarakat terkait PPDB online? Nah, jadi saya katakan tadi bahwa ya banyak yang komunikasi lewat telepon, lewat WA dan sebagainya di Ombudsman ya. Itu sangat tinggi orang yang mengakses Ombudsman dan berbicara tentang PPDB gitu ya. Nah, yang membuat laporan ke Ombudsman secara langsung dan resmi membuat itu mungkin sekitar 10 laporan gitu ya. 10 laporan. Sekitar 10 laporan. Nah, laporannya apa ya? Laporannya itu misalnya ya pertama ada anaknya yang merasa dia lebih dekat dengan sekolah, ya tapi anaknya tidak lulus, kemudian tapi ada yang lebih jauh justru lulus gitu kan. Nah, padahal sebetulnya Permendikbud nomor 44 itu dan Pergub nomor berapa itu, nomor 12 itu ya, nomor 24 ya, nomor 24 itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa prinsip sistem zonasi yang dipakai sekarang ini adalah prinsip kedekatan antara rumah dengan sekolah. Kedekatan rumah dengan sekolah. Itu dia yang diamanahkan dalam Permendikbud nomor 44 dan Pergub nomor 24 itu adalah bagaimana prinsip penerapan prinsip zonasi itu antara dekat sekolah dengan rumah. Itu ya prinsipnya. Tapi kemudian ada orang yang justru lebih jauh lulus dan lebih dekat tidak lulus. Baik. Nah, itu kan. Nah, itu yang dilaporkan. Baru kemudian ada lagi misalnya pagi dia cek anaknya tidak lulus. Siang lulus gitu kan. Ini kan melaporkan temannya. Baik. Teman saya, Mak. Kenapa? Pagi-pagi tadi dia kasih tahu dia nggak lulus, siang lulus gitu kan. Yang ketiga misalnya ya soal apa? Surat keterangan domisili. Ya. Ini yang menjadi persoalan besar. Jadi surat keterangan domisili itu yang kita duga ini menjadi banyak permainannya. Ya. Diduga ini menjadi faktor kekacauan PPDB tahun 2020 ini ya. Berangkat dari laporan-laporan ini, ya, Ombudsman kemudian mencoba menindaklanjuti laporan-laporan itu ya. Dengan apa? Pertama kita mencoba minta klarifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak Apyadi. Pak Apyadi, saya ingin tahu dulu terlebih dahulu. Untuk wilayah yang paling banyak ditemukan laporan ini sendiri di wilayah mana nih Pak, di Sumatera Utara ini? Ada beberapa daerah ya, ada beberapa daerah. Saya nggak mengingat semua laporan dari beberapa daerah, tapi tentu yang paling tinggi adalah Medan. Baik. Tentu itu mungkin akibat daripada dan Deli Serdang ya, akibat mungkin kedekatan Ombudsman dengan apa ya. Sementara masyarakat mungkin kalau dari jauh terlalu sulit untuk mengakses dan kemudian membuat laporannya kira-kira. Baik, gitu. berarti untuk wilayah Medan dan Deli Serdang. Ya. Saya lempar lagi dulu ke Pak Rusidi. Pak Rusidi, untuk tingkat SMA dan SMK negeri terjadi kekosongan mencapai lebih dari 20.000 kursi di seluruh Sumatera Utara. Dan di Kota Medan sendiri kekosongan tertinggi terjadi di SMA Negeri 18 mencapai 103 siswa. Apa sebenarnya yang melatari akhirnya terjadi kekosongan? Ya. Pola ini sama dengan pola tahun 2019 bahwa konsentrasi peminatan peserta didik itu pada sekolah-sekolah yang tanda petik mereka anggap favorit. Baik. Jadi konsentrasi ini membuat beberapa sekolah yang tanda petik juga kita tidak bisa katakan bahwa sekolah itu tidak bermutu dan sebagainya karena kita punya sistem akreditasi. Ada akreditasi masing-masing, ada pengelompokannya atau A atau B. Tetap masyarakat peminat itu menghendaki kepada sekolah-sekolah yang favorit tadi. Sehingga dengan demikian seperti yang disampaikan Bapak dari Ombudsman tadi bahwa ada
tanda petik juga ini nanti bisa dibuktikan di lapangan bahwa ada potensi kecurangan dari calon peserta didik itu untuk memanipulasi data. Baik. Memanipulasi data itu misalkan tadi yang disampaikan adalah surat keterangan domisili. Karena di dalam Permen Dikbud maupun dalam peraturan gubernur itu dinyatakan minimal 1 tahun sebelum PPDB itu masa berlakunya KK atau surat keterangan domisili ini. Sehingga orang tua yang katakanlah berkeinginan tetap memasukkan anaknya kepada sekolah favorit ini melalui jalur zonasi ini bermain di hal-hal seperti ini. Baik, ada potensi kecurangan untuk PPDB zonasi. Tapi kita tahan dulu Bapak untuk lebih lanjutnya lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sumut kita hari ini bisa menghubungi di nomor 06180039630. Sesaat lagi kami akan kembali di dialog Sumut. Anda kembali di Dialog Sumut dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan lihat terlebih dahulu cuplikan terkait dengan orang tua murid yang protes dengan pelaksanaan PPDB online di wilayah Deli Serdang berikut ini. Sejumlah orang tua calon peserta didik didampingi LSM mendatangi pihak panitia PPDB di Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Deli Serdang. Kedatangan para orang tua ini ingin menyampaikan protes terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi di sekolah tersebut yang dinilai curang. Dari barang bukti yang ditunjukkan para orang tua, terdapat sejumlah siswa yang pada pendaftaran awal jarak rumahnya mencapai 2,5 km. Namun saat sudah dinyatakan lulus, jarak rumah peserta didik tersebut berubah menjadi 45 meter dari sekolah. Temuan tersebut menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan bagi orang tua yang anaknya tidak lulus, meskipun jarak rumah mereka dekat dengan sekolah tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Surya Dharma, Metro TV. Dan untuk mengetahui seperti apa temuan dari orang tua murid, kita sudah terhubung dengan salah satu orang tua murid dari Deli Serdang, yakni dengan Bapak Muhammad Arif. Halo Bapak, selamat siang. Siang Pak, ya. Pak Arif, boleh disampaikan untuk temuan maupun keluhan yang ingin disampaikan seperti apa terkait dengan pelaksanaan PPDB online di wilayah Deli Serdang, khususnya di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam? Oke Pak, jadi kemarin waktu awal-awal pendaftaran kita meng-capture screen data-data siswa yang mendaftar di awal. Jadi ada beberapa temuan kita, begitu di pengumuman lulus kok dia jadi berubah gitu, dari 2.500 jadi 45, dari 1.500 jadi 900-an. Jadi kemarin kita konfirmasi ke sekolah, kita coba mau cari informasi sebenarnya ini ada apa gitu, kenapa bisa seperti ini. Tapi pihak panitia tidak mau menemui kita, hanya mewakilkan oleh seorang guru biasa katanya yang tidak mengetahui teknis kayak mana kepanitiaan. Baik. Baru kita juga minta, kita tinggalkan nomor telepon, kalau ada waktu lah Pak, kita diminta untuk ketemu dengan panitia. Berilah penjelasan kepada kami. Baik, lalu seperti apa Pak langkah yang telah diambil oleh pihak orang tua murid terkait dengan hal tersebut, karena sudah dikonfirmasi ke pihak sekolah? Ya kita rencananya akan mengadukan ini dulu ke DPR, ke Ombudsman, dan ke Dinas Pendidikan. Karena kita khawatirkan kalau ini dibiarkan berlarut, ini akan merusak citra sekolah gitu. Baik. Kasihan sih orang tua yang jujur anaknya memasukkan alamat aslinya gitu, tapi nggak lulus. Baik, kita akan terima kasih Pak Muhammad Arif atas informasinya, dan saya akan langsung tanyakan kepada Ombudsman Sumut dengan Pak Apiyadi. Pak Apiyadi, ini kan tadi sudah disampaikan oleh salah satu orang tua murid di Deli Serdang bahwa ditemukannya ada kecurangan terkait dengan jarak calon peserta didik yang berubah setelah pendaftaran awal dan kemudian setelah dinyatakan lulus. Ini seperti apa Pak? Nah, ini kan berarti variabel baru dalam kecurangan yang kami tahu kan, ini jaraknya katanya berubah, ya kan? Sementara kami yang kita temukan itu misalnya penggunaan SKD yang bermasalah, kemudian tidak lulus dengan jarak dekat, yang jarak jauh lulus gitu kan. Kemudian pagi dicek lulus
tidak lulus, siang udah lulus, kira-kira gitu. Tambah lagi ini misalnya jaraknya berubah gitu kan. Baik. Nah ini kan variabel-variabel temuan yang ternyata menjadi penyebab indikator-indikator kacaunya PPDB ini ya. Jadi sebetulnya benar bahwa saya kira inilah kondisinya yang terjadi sekarang, dan sebetulnya kalau saya melihat bahwa faktor utama adalah soal penggunaan SKD itu ya. SKD surat keterangan domisili itu. Kami sudah melihat itu, mencek langsung, saya minta misalnya 5 data sampel kepada Dinas Pendidikan berdasarkan yang lulus ya, saya minta coba ini yang 5 misalnya, 5 data lulus pertama, 2 dan beberapa yang terakhir itu saya minta mereka ini menggunakan apa? Apakah KK atau misalnya surat keterangan domisili. Ternyata semua yang saya cek itu pakai menggunakan surat keterangan domisili. Baik. Tapi ketika kita cek misalnya dia pakai surat keterangan domisili, alamatnya di mana? Baik. Berbeda itu dengan data dapodiknya. Data dapodik itu kan berdasarkan KK, ya kan? Jadi misalnya saya Abiadi Siregar ketika mau daftar, saya masukkan NIK, keluarlah data dapodik saya, yang di situ sudah dijelaskan bahwa saya beralamat di tempat A misalnya. Tapi kemudian alamat yang di dapodik ini akan berbeda nanti di data alamat saya di surat keterangan domisili itu. Nah, surat keterangan domisili itu dibuat dekat dengan SMA Negeri 1, ini kasus SMA 1. Hampir jalan situ. Jadi kami menemukan ya, ada 2 siswa itu memiliki alamat yang sama. Baik. Di dalam surat keterangan domisili, padahal mereka di data Podik mereka punya alamat yang berbeda. Misalnya A dan B itu alamatnya Gatot Subroto, satu lagi Jan Halat. Tapi menurut dapodiknya, tapi di surat keterangan domisili mereka di jalan Ciditiro nomor 1. Baik. Nah, kami cek ke rumahnya itu nggak ada orangnya. Berarti ada kemungkinan kecurangan ini ada terjadi pada surat keterangan domisili tadi ya Pak Apiadi. Dan menurut saya inilah faktor kekacauan ini. Baik, faktor kecurangan ini terjadi. Tapi Pak Apiadi kita tahan dulu Bapak-Bapak karena kita sudah terhubung dengan salah satu penelepon interaktif kita dengan Ibu Yulia di Kota Medan. Ibu Yulia, selamat siang. Iya, selamat siang. Bu Yulia, boleh disampaikan untuk persoalannya seperti apa soal PPDB online ini, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya sama seperti yang diterima oleh Bapak Apriyadi yang dari Ombudsman, banyaknya kecurangan seperti masalah jarak yang sebenarnya jauh, tapi ternyata di pengumuman dibuat dekat. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, ini kan anak saya sendiri dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi kira-kira gimana sih solusinya, Pak? Apakah ada sanksi bagi yang pelaku kecurangan ini, atau kalau perlu dibatalkan saja ini keputusan PPDB zonasi ini? Baik, itu saja Ibu Yulia, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, kita akan terlebih dahulu untuk jeda sebentar dan kita akan lanjutkan lagi untuk menanggapi seperti apa pertanyaan dari penelpon interaktif kita. Dan tetaplah bersama kami di Dialog Sumut. Anda kembali lagi di Dialog Sumut dan tadi kita sudah terhubung dengan penelpon interaktif yang menanyakan soal sanksi apa yang bisa diberikan kepada pelaku kecurangan terkait dengan PPDB online ini. Saya akan lemparkan kepada Pak Apiadi untuk mendengar tanggapannya seperti apa. Apa solusinya, Pak? Ya, memang gini ya. Makanya perlu kita lihat dulu sebetulnya jumlah ini yang menggunakan ini ya. Kalau saya kira untuk membatalkan ini memang ya gimana agak rumit ya, karena udah bikin banyak orang gitu kan, siswa yang sudah Nah, mereka itu sebetulnya korban anak-anak itu kan. Jadi yang memain sebetulnya adalah ya siapa orang tuanya, dan kemudian juga ini oknum-oknum, kalau saya melihatnya lurahnya juga terlibat ya kan, yang menerbitkan SKD. Pasti adalah prosedur penerbitan SK surat keterangan domisili, apa syarat diminta ya. Baik. Jadi kalau misalnya penerbitan SKD itu diterbitkan dalam rangka hanya untuk sekedar mendaftar di SMA misalnya supaya dekat, itu kan udah pelanggaran ya. Baik. Jadi saya kira lurahnya yang perlu diperiksa. Karena itu kami melihat begini, terkait dengan kekacauan ini, saya kira Ombudsman sekarang mendorong supaya gubernur ya mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB ini ya. Baik. Evaluasi secara total, kemudian dilihat di mana letak masalahnya, di mana siapa yang salah. Menurut saya harus ada mekanisme sanksi di sini ya. Nggak bisa. Kemudian sanksinya seperti apa nih, Pak? Nah, saya kira kita serahkan kepada pemerintah, karena di Permendikbud dan Pergub itu sebutkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu sebutkan di situ. Saya kira silahkan saja kepada mereka, tapi ada mekanisme sanksi. Wali kota juga saya kira harus juga mengambil tindakan. Kalau periksa itu lurah-lurah yang menerbitkan SKD. Baik. Kalau misalnya memang ditemukan ada kecurangan atau
ada penerimaan SKD tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan ditetapkan, saya kira ini juga harus diberi mekanisme sanksi, nggak bisa dibiarkan begitu. Baik. Nah itu, nah juga kepada pihak sekolah, disdik kalau memang ditemukan masalahnya kan, itu ya. Baik. Nah, saya kira itu. Akan ada sanksi yang mungkin akan diajukan tapi diserahkan kepada pihak terkait. Ya. Kita akan lempar ke Pak Rusidi. Pak Rusidi, ini kan ada kecurangan. Lalu seberapa besar sih potensi kecurangan yang terjadi di PPDB online ini? Apakah di jalur zonasi atau afirmasi? Dan apa sebenarnya plus minus untuk PPDB online Sumut tahun ini? Iya, potensi terkait dengan potensi ini, setiap jalur mempunyai potensi kecurangan. Tadi sudah kita bicarakan potensi kecurangan di jalur zonasi. Demikian juga potensi itu bisa terjadi di jalur afirmasi. Baik. Pemalsuan data dan sebagainya itu bisa terjadi. Demikian juga untuk jalur prestasi, karena di situ mencantumkan nilai dari semester 1 sampai 5. Nah, kemungkinan juga bisa pemalsuan data kalau kita berbicara terkait dengan potensi kecurangan. Baik. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita sistem yang kita bangun di dalam penerimaan PPDB ini terkoneksi antar misalkan pengecekan untuk verifikasi administrasi data siswa, sehingga potensi-potensi kecurangan yang seperti yang disampaikan Pak Abdi tadi terkait dengan temuan domisili menjadi persoalan yang sering muncul, dan ini bukan di tahun ini saja persoalan ini. Jadi saya kira perlu ada ya orang IT yang untuk mengkoneksikan antar katakanlah data Dapodik, kemudian data di kelurahan atau data di Dukcapil dan sebagainya. Saya kira itu sehingga potensi-potensi kecurangan itu bisa kita minimalkan untuk terjadi lagi untuk PPDB tahun 2021. Artinya untuk kalau penambahan pendukung untuk IT sendiri, kita juga butuh SDM yang baru untuk mendukung hal ini agar terkoneksi. Pak Abiyadi, saya lemparkan kembali. Untuk tindak lanjut atas laporan masyarakat ini seperti apa nantinya? Dan apakah nanti akan ada penegakan hukum? Sekarang ini kami sedang saya sedang mencoba minta data lengkap ya kepada Dinas Pendidikan ya. Misalnya ya untuk SMA 1 ya, berapa dari jalur zonasi kuotanya misalnya 270 orang. Berapa orang yang dari 270 orang itu menggunakan SKD? Itu kita perlu tahu ya kan. Jadi itu sekarang sudah kita surati. Lalu kemudian kalau semakin lengkap nanti data kita, misalnya kita juga mungkin akan mengundang pihak lurah dan sebagainya ya, lurah untuk meminta pertanggungjawaban tentang meminta klarifikasi tentang penerbitan SKD itu. Baik. Nah, lalu kemudian kita mungkin saya kira akan nanti mengirimkan semacam saran atau apa namanya itu kepada pemerintah daerah, baik itu misalnya kepada pemerintah provinsi dan selaku penyelenggara PPDB ini, maupun kepada wali kota untuk penegakan hukum terhadap hukum secara administratif ya kepada lurah yang bila nanti benar melakukan penyimpangan dalam penerbitan SKD itu. Baik, Ombudsman sendiri nanti akan membuka laporan posko aduan untuk masyarakat sampai sekarang ini? Sampai sekarang masih terus. Bagaimana masyarakat untuk menyampaikan laporan mereka? Begitu sangat tinggi ya, maka saya bilang tadi mereka sangat kecewa seperti telepon tadi itu, begitulah orang yang datang ke kantor Ombudsman. Mereka sangat kecewa, yang kasihannya kan begini, orang mengikuti proses ini dengan jujur, ternyata dia dikalahkan oleh orang yang mengikuti prosesnya dengan cara curang. Itu nggak boleh. Padahal sebetulnya ajas dari penyelenggaraan PPDB ini menurut Permendikbud adalah ajas berkeadilan dan kejujuran. Baik, ajas keadilan dan kejujuran. Dan ini harus menjadi keseriusan buat gubernur. Apalagi gubernur sekarang programnya kan untuk Sumut bermartabat. Sumut bermartabat itu harus diawali dengan pendidikan. Kalau di pengelolaan pendidikan yang baik. Kalau dikelola dengan tidak baik, saya kira mimpi kita mewujudkan Sumut bermartabat itu. Baik. Berarti harus ada. Mas, ini ada masukan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pak Rusidi, ini kan menanggapi seperti apa sebenarnya hal yang dirasa perlu untuk diperbaiki terkait dengan penyelenggaraan PPDB online di wilayah Sumatera Utara ini? Oke. Yang pertama bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, ada aplikasi yang terkonek dengan pihak-pihak sesuai dengan tuntutan Permendikbud yang akan terbit ke depan. Misalkan tadi bagaimana sistem aplikasi ini terkonek dengan Dapodik, kemudian terkonek dengan Dukcapil, sehingga pengentrian yang dilakukan oleh
calon peserta didik itu betul-betul bisa diverifikasi oleh pihak sekolah. Misalkan nomor KK bisa terkonek dan betul itu terbit di lokasi yang dan persoalan yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusia kita. Kalau sumber daya manusianya betul-betul yang seperti menerapkan ajas dalam prinsip PPDB ini transparan dan akuntabel, kecurangan-kecurangan itu saya pikir potensi itu tidak akan terjadi. Baik. Saya kira IT dan SDM merupakan dua catatan penting kita untuk perbaikan PPDB ke depannya. Baik, berarti untuk dialog kita hari ini adalah agar aplikasi ada yang terkoneksi satu untuk pelaksanaan PPDB dan kemudian SDM juga harus ditambahkan. Ombudsman sendiri saat ini masih mengakumulasi laporan-laporan yang akan diterima dari masyarakat dan akan mendampingi laporan-laporan masyarakat tersebut, Bapak. Ya, betul. Baik. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.